Yang kedua, ini momentumnya pas. Pas kenapa? Kita tahu bahwa persoalan perubahan iklim, persoalan longsor, bencana ini kan awalnya dari lingkungan, kerusakan lingkungan, korban banjir, segala macam. Pertama dari tempat ini saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita di beberapa daerah, ya di Sumbar, kemudian di Sumut dan Aceh akibat longsor. Yang kedua, bagi Golkar sekarang adalah sudah saatnya untuk melakukan penataan kembali terhadap semua sistem regulasi yang terkait dengan usaha yang ada kaitannya dengan lingkungan. Saya khususnya di sektor pertambangan akan melakukan tindakan langkah-langkah yang terukur untuk bagaimana bisa menjaga pengelolaan tambang kita yang beramah lingkungan, ya. Yang kedua, mungkin sebentar kami akan rapat dengan DPP Golkar untuk bisa memberikan instruksi kepada teman-teman pengurus daerah yang kena bencana untuk bisa turun ke lapangan langsung. Video ini membahas banjir yang terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada akhir November tahun 2025. Tokoh dalam video tersebut mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga hujan lebat yang terjadi menjadi lebih berdampak buruk dibandingkan jika lingkungan masih sehat. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri dari kelas 11.5. Peristiwa yang dialami oleh Aceh dan Sumatera Utara terjadi karena curah hujan ekstrim yang dipicu fenomena atmosfer dan siklon tropis di Laut Selat Malaka, sehingga menimbulkan banjir dan tanah longsor. Namun, penyebab utamanya diperparah oleh kerusakan lingkungan atau hutan di daerah hulu, seperti berkurangnya fungsi resapan air dan pelepasan sedimentasi akibat deforestasi dan aktivitas industri. Ada beberapa dampak yang terjadi karena banjir Aceh dan Sumatera Utara, seperti dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak lingkungannya apa saja? Seperti hilangnya vegetasi, pengikat tanah, risiko longsor lebih tinggi, sungai dan DAS banyak membawa sedimentasi dan kayu gelondongan, mempercepat kerusakan habitat. Lalu dampak sosial, warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam atau rusak. Kedua, luka yang kehilangan anggota keluarga. Lalu ada dampak ekonomi, kerusakan infrastruktur, biaya perbaikan besar. Lalu akibat ekonomi lokal terhenti, terutama sektor pertanian dan perdagangan. Kenapa saya memilih video dari kanal Kompascom? Karena Kompascom kanal berita resmi yang sudah terverifikasi dan sering menghadirkan liputan bencana dengan fakta di lapangan. Menurut saya, peristiwa yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara bukan karena cuaca yang ekstrim saja, tetapi karena diperparah oleh kerusakan lingkungan. Menurut saya, kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara karena bukan hanya dari cuaca ekstrim, tetapi juga karena diperparah oleh kerusakan lingkungan yang sangat parah karena aktivitas manusia seperti deforestasi dan pengelolaan lahan yang kurang baik. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.